Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata karena atas limpahan kasih sayangnya, kemudahannya, rahmat, taufik serta petunjuknya, hidayahnya bagi kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini kami bisa sekali lagi berjumpa dengan jamaah sekalian, teman-teman sekalian, sahabat pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menikmati laman channel YouTube pribadi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kesempatan yang mulia ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, ya, yang dari arah yang baik, dan juga amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan bagi kita semua jalan menuju surga, sebab salah satu yang dimudahkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi mencari untuk menuntut ilmu, mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun media yang jamaah sekalian lakukan sekarang, semoga Allah Subhanahu wa taala hitungkan media tersebut sebagai wasilah bagi jamaah sekalian untuk memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, kekasih kita, pemimpin kita, manusia yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dialah orang yang pertama yang akan menikmati, makhluk pertama yang akan menikmati indahnya surga Allah SWT, dan beliaulah yang akan membukakan pintu surga Allah SWT bagi kita semua. Semoga Allah SWT berkenan menjadikan kita penganutnya, pengikut teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut. Tidak akan bermanfaat harta yang kita kumpulkan, yang kita banggakan, yang kita obsesikan, yang kita ambisikan pada teman-teman kita, ataupun keturunan yang juga sama-sama kita banggakan, yang kita elu-elukan, kecuali yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang ridha, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dibudiman, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami untuk bersama-sama berbagi tentang urgensi kita, begitu pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada masa pandemi seperti ini, banyak sekali di antara kita hamba Allah SWT yang diuji keluarganya, diuji usahanya, diuji bisnisnya, diuji pekerjaannya, organisasinya, ataupun dimanapun ia berada, diuji oleh Allah SWT. Salah satu sayap yang disebutkan diantara sayap yang satunya lagi, ada dua sayap yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang itu diintisarikan oleh para ulama bahwa sabar dan syukur adalah dua sayap seorang mukmin, namun bagian kepalanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menguraikan saya yang pertama itu tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan ini untuk bisa berbagi kebaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada jamaah sekalian yang sudah berkenan menikmati dan mau menyaksikan kajian pada kesempatan yang mulia ini. Hadirin yang budiman, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah Subhanahu berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Hadirin yang budiman, dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 32 ini merupakan tonggak di mana kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak ia ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang untuk bisa menikmati indahnya dunia ini, melainkan Allah sudah siapkan semuanya media untuk ia hidup, untuk ia memperkuat diri kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman yang artinya, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Tidak, ya. Kamilah yang membagi-bagikan kepada mereka penghidupan mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami mengangkat sebagian yang lain, mengangkat sebagian kaum di atas sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar itu semua dimaksudkan masing-masing di antara kita bisa saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya, simbiosis mutualisme. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Tuhanmu lah itu yang paling utama, dan kamu harus wajib syukuri terlebih baik dari apa yang kamu kumpulkan dari pundi-pundi duniawinya. Hadirin hadirat yang budiman, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa yang pertama kita bisa ambil intisari, apakah kita manusia diperintahkan oleh Allah SWT atau memiliki tugas untuk membeda-bedakan, untuk membagi-bagikan jatah hidup seseorang, baik itu rezekinya, ajalnya, jodohnya, dan sebagainya. Tidak. Itu semua hak prerogatif Allah SWT. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dan kamilah yang membagikan di antara mereka penghidupan mereka selama di dunia ini. Jadi kita tidak boleh merasa seolah kita mengatur bahwasanya orang seolah itu rezekinya seperti ini, mengatur dia kaya, dia miskin, dan sebagainya. Dan Allah sudah takdirkan bahwa di muka bumi ini, huwallazi aghna wa aqna, dialah yang memberikan kekayaan bagi sebagian orang dan memberikan kecukupan bagi sebagian yang lain. Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar masing-masing kita bisa saling memberikan manfaat kepada sebagian yang lainnya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari pundi-pundi duniawinya. Terkadang manusia itu lupa akan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum muslimin
banyak sekali di antara kita terjerumus, tergiur, ya, iri, dengki melihat kenikmatan duniawi begitu saja, sehingga kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kaya itu penting jamaah, tapi bukan yang penting kaya. Kaya itu memang penting, kaya itu bagus, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan yang penting kaya dalam artian ketika kita mementingkan kekayaan, akhirnya yang penting adalah kaya. Bagaimana caranya? Ada menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh karenanya jamaah sekalian, rahmat Allah lah yang paling kita tunggu-tunggu, karena ialah yang akan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur baik di dunia dan di akhirat. Dia akan menjadi seorang yang bahagia. Hadirin hadirat yang budiman, yang demikian itu merupakan ciri seorang mukmin, seorang yang beriman, memiliki dalam hatinya nilai-nilai keimanan. Maka ia harus memiliki rasa syukur tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amri, dalam sabdanya, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman, sungguh seluruh perbuatannya dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terdapat kecuali pada diri orang yang beriman atau yang merasa dirinya di dalam hatinya terdapat keimanan. In asabathu sarra syakar. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan atau berita gembira, maka ia bersyukur kepada Allah SWT, dan itu suatu hal yang baik, dihitung ternilai kebaikan di mata Allah SWT. Wa in asabathu dharra, dan apabila ia diuji dengan mara bahaya, ujian, musibah, takdir Allah SWT, atau berita buruk, kabar buruk, kabar duka, dia bersabar, ya. Dan itu salah satu ciri kebaikan seorang yang beriman, yang di dalamnya terdapat keimanan. Merupakan ciri keimanan seseorang bersyukur dan bersabar. Oleh karena jamaah sekalian, dari sini kita mengetahui bahwasanya syukur sangatlah penting, khususnya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Mari kita sama-sama saling bahu-membahu dan bantu-membantu, tolong-menolong dalam agar kita bisa bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita harus tahu bagaimana kita melampiaskan atau bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagikan bahwa syukur itu terbagi menjadi 3 perantara. Perantara yang pertama, ya, adalah bersyukur dengan hati. Perantara yang kedua, bersyukur dengan lisan. Perantara yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh yang lainnya. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah SWT dengan perantara hati kita. Bagaimana tata cara kita bersyukur dengan hati kita? Kita bisa bersyukur dengan hati kita, itu yang paling utama, dan itu yang paling kecil, yang paling mudah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kebaikan, segala sesuatu kenikmatan, segala sesuatu kesehatan, segala sesuatu rasa nyaman, damai, keamanan, apalagi mungkin juga rasa kenyang dalam tubuh kita, itu semua datangnya dari Allah. Kita harus yakini itu semua. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kenikmatan yang Allah berikan tersebut mungkin kita belum pantas untuk mendapatkannya. Mengakui, kemudian merasa bahwasanya kita belum pantas untuk mendapatkannya.
Ada yang kita melihat di kanan kiri kita, di depan belakang kita, banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin lebih layak untuk mendapatkannya. Tapi kita, Allah dengan begitu luas rahmatnya, sangat sayang bagi kita semua, berikan nikmatnya kepada kita semua. Lantas kenapa kita mendengki? Lantas kita mengapa mengiri? Mengapa kita mengambisikan, mengobsesikan? Kita menginginkan jabatan seseorang, menginginkan seseorang terjatuh, menginginkan posisi seseorang. Hal demikianlah yang akan membutakan hati kita. Oleh karenanya, dengan kita mengakui dan juga merasa bahwasanya kita belum pantas mendapat nikmatnya, kita akan terbebas dari penyakit hati yang namanya ujub maupun takabur. Jauh-jauh juga diri kita dari riya maupun sum'ah. Karena kita tahu bahwasanya nikmat, kita yakini bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, berita gembira, kesehatan, rasa kenyang, ya, rasa nyaman, rasa damai, harmonis dan sebagainya, itu semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa sedikit pun bagi kita bahwasanya kekuatan itu adalah dari milik kita. Yang demikian itu akan menjauhkan kita dari apa yang dikatakan oleh Qarun, yang dia mengatakan bahwasanya innama utituhu ala ilmin indi. Karena sungguhnya apa yang aku dapatkan ini, yang aku tahu ya hanya karena kekuasaanku, keilmuanku, ya, kecerdasanku, kemampuanku, usahaku. Hal demikianlah yang membuat seorang akan sentiasa terlupakan bersyukur kepada Allah SWT. Bahwasanya seseorang yang beriman kepada Allah SWT harus meyakini bahwasanya apa yang ia rasakan dari rasa kesehatan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan rasa kenyang tersebut hanya datangnya dari Allah SWT. Beda dengan Qarun yang penuh dengan takabur, bahwasanya mengakui bahwasanya kekuatannya lah, kepintarannya lah, kecerdasannya lah, tekniknya lah, cara ia menaklukkan marketing, ya, cara ia bekerja dengan keras, cara ia membuat proposal yang luar biasa, cara ia apapun, teknik-teknik yang ia lakukan untuk memperoleh segala sesuatu, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan orang yang beriman. Maka itu yang pertama. Bagi Anda yang mengatakan bahwasanya itu adalah, meyakini bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata, selamat bahwa Anda telah bersyukur kepada Allah melalui dengan hati. Bahwasanya kita belum pantas mendapatkan nikmat tersebut. Cobalah kita teliti dengan diri kita sendiri, apakah kita udah pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan, jamaah sekalian, dapat kita praktekkan dengan kita berucap alhamdulillah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan kita berucap alhamdulillah, mengucap syukur kepada Allah SWT, memperbanyak zikirnya, ya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Berbuat zikir adalah wujud syukur kita kepada Allah SWT. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Fadhkuruni azkurkum. Jika engkau menyebut nama aku, maka aku akan menyebut namamu. Dan washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmatku. Jadi kita bersyukur, mengucap alhamdulillah. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika Tuhanmu menyerumu, la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya jika kalian semua bersyukur kepadaku, maka aku akan limpahkan nikmat yang lipat ganda. Akan timbah nikmatku. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu menafikan kenikmatan tersebut, kamu lalai terhadap nikmat tersebut, kamu menafikan bahwasanya nikmat tersebut bukan dari aku, kata Allah SWT, ketahuilah bahwasanya azab Allah sangatlah pedih.
Azab Allah sangatlah pedih. Dahsyat pemirsa. Jamaah sekalian, bahwa Allah SWT dengan penuh hikmatnya, dengan penuh kepekaannya, beliau menyampaikan kepada kita, apabila engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmat. Seharusnya ketika kita berbuat kufur maka aku akan kurangi nikmat. Tapi kata Allah SWT, beliau tidak. Dia tidak menyampaikan di situ, aku beli maka aku akan tambah. Maka ketika kamu bersyukur aku akan tambah, ketika kamu kufur seharusnya aku akan ambil. Jika kita manusia kita akan mengatakan demikian, tapi Allah SWT dengan maha rahmatnya, disinilah bagaimana Allah SWT mewujudkan, mempraktekkan, membuktikan bagaimana ia kasih sayangnya kepada manusia. Ingatlah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hanya ia yang cuma mengingatkan bagi hati jamaah sekalian, hati kita, agar kita peka bahwasanya azab Allah akan mengintai bagi seorang hamba yang sentiasa berkufur, ya, kufur ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah ia berikan kepada hamba tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita mengucap alhamdulillah atau zikir-zikir yang lainnya, yang kedua adalah dengan kita menyebut nikmat-nikmat tersebut. Ya. Kita sebutkan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan program S1 saya. Alhamdulillah saya selesai sudah menyelesaikan buku saya. Atau alhamdulillah saya sudah telah lahir putra kami dan sebagainya. Dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT. Bukan untuk riya dan sum'ah. Kita husnuzon kepada Allah SWT, kita husnuzon kepada teman kita. Jangan sampai kita menganggap seseorang ketika berbagi kabar gembira itu dalam artian dia sedang riya ataupun sum'ah. Karena itu adalah wujud tahadduts bin ni'mah. Dalam firman Allah SWT dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedang dengan nikmat-nikmat Allah lah kalian harus ucapkan, kalian harus sebutkan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian perantara yang ketiga yaitu bersyukur dengan anggota tubuh yang lainnya. Tadi yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan. Yang selanjutnya adalah selain hati dan lisan adalah seluruh anggota tubuh kita. Dengan apa kita mengaplikasikan syukur kita kepada Allah SWT dengan anggota tubuh yang lainnya? Bagaimana? Yaitu dengan pertama melakukan amal soleh. Ini adalah hal yang paling utama. Wujud syukur yang bukan sekedar isapan jempol belaka. Wujud syukur yang paling utama dari seorang hamba adalah ia dengan nikmat yang Allah berikan tersebut, ia melakukan amal soleh apapun jenisnya. Bukan hanya sekedar ibadah, sholat, zakat dan sebagainya, tapi dia juga berdakwah, tapi dia juga mengajarkan, kalau dia juga mengaji. Itu adalah wujud amal soleh. Amal soleh baik itu yang nampak maupun yang tidak tampak. Yang pertama. Yang kedua, wujud syukur dengan anggota tubuh yang lainnya adalah kita melakukan sujud syukur. Ketika kita mendapatkan nikmatnya, maka kita harus sujud syukur kepada Allah SWT. Dalam firman Allah SWT, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadis syakur. Dan buatkanlah kepada keluarga Daud alaihissalam aplikasi rasa syukurnya. Karena sungguhnya sangat sedikit dari hamba-hambaku yang cakap dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menjelaskan di sini bahwa tidak banyak di antara hamba Allah yang mahir bersyukur. Karena itulah wujud syukur kita mesti bersujud syukur kepada Allah SWT. Jika kita melihat kenikmatan telah menghampiri kita, bersujud syukurlah kepada Allah SWT. Tadi syaratkan di dalam sujud syukur berwudu, tidak syarat. Ya, tidak syarat ketika kita mendapatkan nikmat Allah SWT yang itu sangat luar biasa, langsung sujud syukur. Wujudkan syukur Anda dengan bersyukur kepada Allah dengan melakukan sujud syukur kepada Allah SWT. Terlebih jamaah sekalian, dengan amal solih, dengan sujud syukur,
saya mengingat sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengisahkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang begitu panjang dan lama. Saking lama dan panjang sholatnya, kaki beliau bengkak ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli hatta tatafattara qadamah. Suatu saat, suatu ketika Rasulullah SAW pernah sholat, melakukan sholatnya begitu panjang dan lama, sampai akhirnya kakinya itu retak-retak ya, retak-retak saking beliau sering sekali berdirinya sangat lama. Kakinya pun mungkin sudah nggak tahan, tapi begitu teguhnya bagaimana Rasulullah SAW begitu nikmatnya dalam beliau beribadah kepada Allah SWT. Lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyanggah beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Sedang Allah SWT sudah jaminkan bahwasanya dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang maka akan aku hapuskan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala akunu abdan syakura?" Adakah aku tidak mau dimasukkan oleh Allah SWT sebagai hambanya yang bersyukur? Ibadah adalah wujud konkret seseorang melakukan syukurnya. Sia-sia jika seseorang bersyukur kepada Allah tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Sia-sia. Kekayaan, harta benda, jika itu semua untuk mengingkari kekasih kita, untuk mengingkari pencipta kita, Allah SWT yang berikan kita kehidupan. Hadirin hadirat yang beriman, setelah kita melakukan amal soleh, kita juga bersyukur. Kita hendaknya dalam wujud syukur kita, mungkin kita juga bisa berbagi, ya, menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT. Ikutilah, infakkanlah harta Anda. Tidak mesti besar, walaupun kecil tapi berkesinambungan. Rasulullah SAW menyebutkan, khairul amali adwamuhu wa inqal. Sebaik-baik pekerjaan itu yang kayak gimana sih, wahai Rasulullah SAW? Sebaik-baik pekerjaan itu, kata Rasulullah SAW, adalah yang kontinuitas, yang berkesinambungan walaupun dia sedikit. Ya, berkesinambungan walaupun itu sedikit. Dalam artian, apakah kemudian kita misalkan sholat malam cuma 3 tiap malam? Tidak. Jika mampu melaksanakan 5, 7, 9, dan 11, lakukan. Begitu. Namun kesinambungan. Jangan sampai kita melaksanakan sholat 11 rakaat satu malam, namun pada esoknya badan tepar, akhirnya tidak melaksanakan sholat malam selanjutnya. Berbagi. Tidak mesti banyak. Sedikit, tapi berkesinambungan, insya Allah berkah. Istiqomah. Berbagi. Banyak sekali media sekarang. Ada infak beras, ada infak semen, ada infak gali sumur, dan sebagainya. Banyak sekali jamaah sekalian, dan sangat mudah sekali sekarang untuk berbagi, untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT. Yang menjadi amal jariah yang akan kita mendapatkan pundi-pundi pahala tersebut ketika kita telah tiada. Kemudian yang keempat adalah bersyukur dengan melakukan berbagi dengan keluarga kita. Ya. Belikan baju buat keluarga, belikan baju buat putra-putri, istri dan sebagainya. Bawa mereka jalan-jalan. Ya. Itu salah satu wujud syukur kita kepada Allah SWT. Bukan berarti bersyukur itu dengan kita baju yang lusuh. Tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena sungguh takabur itu bukan dengan baju yang kita miliki, begitu mahal harganya dan sebagainya, tapi adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Karena takabur yang sesungguhnya adalah menolak kebaikan, menolak kebenaran yang telah jelas-jelas di depan mata, dan juga merendahkan segolongan manusia.
Jadi sesungguhnya Allah SWT mencintai keindahan, karena Allah maha indah dan ia menyukai keindahan. Kemudian setelah kita mengupas tentang bagaimana mengaplikasikan syukur kita kepada Allah SWT, sekarang kita bagaimana kiat kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, agar kita tidak senantiasa ngegas terus, ya, mendapatkan nikmat Allah terus. Bagaimana kita bisa ngerem, ya, agar kita tidak terobsesi, terambisikan atau melakukan hasad kepada harta milik orang lain. SMS, dengki itu SMS. SMS itu susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Dengki itu SMS. Susah melihat orang lain senang, itu adalah hasad. Senang melihat orang lain terjatuh, rugi, itu juga hasad. Kalah, ya, gagal dan sebagainya, itu adalah hasad. Banyak di antara kita kaum muslim yang masih mendapatkan ujian Allah dengan penyakit hati ini, hasad ini berbahaya. Yang pertama, bagaimana agar kiat-kiat kita agar kita bisa bersyukur terus? Yang pertama adalah kita mengingat-ingat nikmat Allah SWT bagi kita. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita 3 jenis nikmat yang kita lakukan, yang kita dapatkan setiap harinya hingga detik ini. Mungkin di antara Anda semua belum melaksanakan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, fakana mahizatahu dunya bihadafiriha." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di setiap harinya Allah jaminkan keamanan di dalam tempat tinggalnya, tempat ia menginap, tempat ia istirahat, aman, damai, sentosa, harmonis, tenang dan sebagainya, itu adalah kenikmatan yang pertama, keamanan dalam tempat tinggal kita. Yang kedua, ya, mu'afan fi jasadi, diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Allah berikan keamanan dalam tubuh kita, dalam rumah tangga kita. Air cukup, mandi cukup, anak-anak bisa sekolah berangkat, badan pun sehat mereka. Kemudian yang ketiga adalah wa indahu qutu yaumi, ada makan yang bisa ia gunakan untuk makan setiap harinya. Pada hari tersebut, maka seolah-olah dunia dikumpulkan, dunia dan seisinya telah dikumpulkan baginya. Ada 3 nikmat yang kita harus syukuri pada hari ini, yang mungkin kita tidak merasakan atau lupa belum bersyukur pada hari. Alhamdulillah, Allah berikan keamanan, ketentraman, damai, sentosa, harmonis, tak ada perselisihan, tak ada permusuhan. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi putra-putri kita, bagi saudara kita, bagi tetangga kita, bagi kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur atas apa nikmat yang telah kita bisa makan hari ini. Alhamdulillah, kita bisa makan hari ini. Ada nasi, ya, ada ikan mungkin, ada sayur. Walaupun tidak 4 sehat 5 sempurna, namun kita hari ini bisa untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah SWT. Air cukup, kita tidak haus. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat-nikmat Allah SWT. Yang kedua, dengan kita melihat ke bawah. Setelah kita mengingat-ingat nikmat Allah bagi kita, kita juga harus, yang kedua adalah melihat ke bawah. Rasulullah SAW bersabda, yang demikian itu adalah tips dari Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah melihat ke atas di dalam masalah dunianya. Makanya beliau berbagi kepada seluruh jamaah sahabatnya dan bagi kita semua, pada kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Wahai pengikutku, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian, di bawah kalian, standar hidupnya. Masih banyak yang di bawah sana tidak punya baju, tidak punya jaket yang bisa membuat mereka, baju yang mungkin membuat mereka tahan dinginnya. Lihatlah mereka yang belum punya tempat tinggal, lihatlah mereka yang belum punya kendaraan, lihatlah mereka yang belum punya baju sekolah dan sebagainya.
Lihatlah ke bawah yang standar hidupnya lebih buruk di antara kita. Janganlah engkau melihat ke atas bagi kalian yang strata hidupnya di dunia, bukan di ibadahnya. Strata hidupnya di dunia itu lebih tinggi dari kalian. Hidup di dunia, hidup keduniaannya, bukan ibadahnya, jemaah. Kalau ibadah kita senantiasa harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Namun dalam keduniaan, dalam harta duniawi, kita tidak boleh terlalu ambisi, obsesi untuk meningkatkan diri kita, membuktikan kepada dunia bahwa seolah-olah saya sudah sukses. Kalian harus tahu bahwa saya sukses, saya sudah kaya, saya sudah dianggap kaya oleh orang-orang Malaysia, saya terkenal, saya banyak follower, saya punya bintang 3, saya punya ini, saya punya itu, saya punya mobil ini, saya punya itu dan sebagainya. Padahal itu semua kenikmatan yang fana. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Silakan kalian berbangga-bangga dengan harta kalian dan anak-anak kalian, karena itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal ibadah yang saleh, yang bersifat kekal, itu adalah sebaik-baik harapan kita, sebaik-baik pahala di mata Allah SWT, dan juga harapan kita di mata Allah SWT pada hari kiamat nanti. Yang demikian itu kata Rasulullah SAW, dengan kita tidak melihat ke atas, dengan kita melihat yang lebih bawah dalam standar hidupnya, dalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan itu akan menjaga, ya, akan menjadikan tameng bagi kita untuk agar kita tidak kufur nikmat kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Soalnya kita tidak ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita tempat tinggal, Allah berikan kita kendaraan, Allah berikan kita keturunan, Allah berikan kita teman yang baik, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah, ya. Banyak nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita melupakan dan kufur nikmat atas apa yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, setelah kita diperintahkan, dianjurkan untuk melihat yang ke bawah dalam standar hidupnya, yang ketiga adalah kita mengingat mati. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Hidup di dunia ini adalah sementara. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan juga harta yang kita miliki, rumah, mobil, perhiasan, perkebunan, ya. Zinal nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kita punya ladang, perkebunan, punya kandang kambing, kandang sapi, kandang apa dan sebagainya, ayam. Kita punya tambak udang, tambak ikan, kebun kopi, kebun teh, kebun lada, kebun sawit dan sebagainya. Itu ada perhiasan dunia yang kita bangga-banggakan. Itu sah-sah saja. Putra-putri kita, keturunan kita, istri-istri kita, itu ada perhiasan dunia. Namun sekali lagi kita akan berharap kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Ketika kita bisa menjaga agar hidup kita terus mengingat kepada Allah SWT, terus hati kita tertambat kepada Allah SWT, itulah intinya yang disebutkan dalam Allah SWT, dalam firman Allah SWT Quran surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang mengira, meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Allah melihat kita dalam salatnya, Allah menilai kita. Kemudian kita berserah diri bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Kita akan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah inilah yang akan menemani kita, yang akan menjadikan harapan bagi kita semua. Berbagi amal soleh, sujud syukur, juga keluarga yang rukun dan harmonis, berbagi dalam keluarga yang telah kami sebutkan tadi. Salah satu praktek syukur yang digunakan
yang harus dipraktekkan, diaplikasikan seorang hamba yang beriman dengan seluruh